Bayangkan petani makan di sawah, itu cuci tangan pakai air selokan, nikmat aja dia. Kalau kita ntar dulu, ini bukan masalah sehat geser, ini nikmat bagi dia. Yang penting kan nikmat. Makan itu bagi dia adalah memenuhi tenaganya agar nikmat. Ini persoalan yang memang kita gali dari ayat Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita semuanya mampu memaknai dengan lebih baik. Insya Allah karuniakan fadlullah atas pekerjaan kita, atas amal kita, atas keluarga kita, atas semua yang kita jalankan. Kita pula perlu seimbang antara mencari harta, mencari rezeki, dan paling tinggi mencari fadlullah. Mudah-mudahan majelis ini penuh dengan berkah Allah, semakin juga memberkahi waktu kita, tempat tugas kita, dan semakin dimudahkan semua tugas-tugas dunia kita dan tugas-tugas akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belum menunaikan sholat tahiyat. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Walafumikum. Terima kasih pada seluruh pengurus dan jamaah sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan. Baik teman sekalian, setelah kita menyimak tentang kajian hari ini tentang menghidup nikmat menurut Al-Quran dan Al-Hadis, pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, kami silakan. Sedikit bertanya mengenai tadi ada berita-berita Allah yang tidak dengan redaksi perintah ya. Nah itu apakah ada tingkatannya? Misalnya yang redaksinya hanya di bawah itu sebenarnya kualifikasinya bagaimana dibandingkan yang redaksinya misalnya kutiba alai. Apakah ada ratingnya bahwa ini ternyata yang perintah ini lebih penting misalnya, yang di bawah tidak penting atau kurang penting malah. Nah yang kedua, kalau kita masuk masjid kan kita doanya Allah maghfirli waftahli wa rahmatik. Nah kita minta rahmat. Sementara kalau keluar kita minta fadl. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah min fadlik itu rahmat yang seperti apa yang kita minta sebetulnya, sama fadlun yang kita minta setelah keluar dari masjid itu seperti apa yang kita minta. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, jadi memang ada dua pemahaman tentang redaksi ayat-ayat Al-Quran, antara perintah misalnya dengan informasi. Bisa informasi artinya perintah, bisa informasi artinya bukan perintah. Kalau perintah otomatis menjadi perintah. Namun skala perintah saja bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Padahal itu kata perintah. Wa kulu washrabu, enggak wajib. Bisa mubah, makan dan minum memang wajib. Tapi kalau tidak makan dan minum dia meninggal dunia, wajib. Tapi kalau dia udah makan, mubah. Bahkan bisa dilarang kalau dia berlebihan. Nah, itu berarti standarnya begitu. Yang kedua, secara redaksional Al-Quran, jika ada perbedaan redaksi, sebetulnya yang paling inti adalah menunjukkan kemukjizatan bahasa Al-Quran. Jadi keindahan. Sebagaimana kata makan di Al-Quran itu artinya bukan makan dalam arti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tapi Allah gunakan makan. Ada memakan harta anak yatim, kan dia selalu ya, jadi kalau dia korupsi, nah itu makan hartanya yang kaya pengurusnya dari anak, yang gemuk pengurusnya daripada anak. Itu makan bahasa Quran. Jadi keindahan bahasa. Nah, kalau skalanya harus dirujuk kepada kaidah usul, yaitu perintah Allah itu memang banyak tingkatannya. Kalau itu sholat pasti wajib, mau bahasa perintah, mau bahasa khobar tetap wajib.
Tapi kan ada muamalah. Kalau muamalah dilihat, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Misalnya cerita Nabi Yakub dengan putranya. Nah, itu bagaimana ayah dengan anak, itu bisa wajib, bisa enggak. Tergantung budaya kan. Masyarakat dulu begini, oh pantas. Kemudian putra-putra Yakub mengatakan ayah itu lebih cinta kepada Yusuf. Nah itu kan gitu ya. Maka mereka jelas gitu ya. Karena kok ayah lebih suka sama Yusuf, kami ini dianggap siapa? Kami kan anak-anak ayah kan. Ahabu ila abina minna wa nusbah. Itu alasannya. Sehingga dikembalikan kepada status dari hukum awalnya. Tapi redaksi Al-Quran untuk menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Sama lah kita di kantor kan. Ya, saya atasan cuman Mas kayaknya kalau kursi itu ke depan bagus deh ya. Wajib apa enggak ya tergantung tapi kalau tugas utama nggak bisa. Sepertinya sampean keluar kota ya besok ya. Itu kan perintah tapi pakai bahasa informasi. Atau itu di Jawa Tengah ada acara besar itu. Udah cukup itu, berarti oh saya aneh Pak, saya pergi Pak. Padahal cuma cerita bahwa di Jawa Tengah ada acara besar itu. Kayaknya butuh deh orang-orang lebih banyak ke misalnya itu kan bahasa ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Bahasa Al-Qur'an al-fadl itu selalu pakai min. Kalau mencari wabtagu min. Min itu artinya salah satu. Min itu di antara. Karenanya kenapa rahmat? Karena di dalam lingkungan masjid, di dalam itu banyak rahmat. Baca Quran, la'allakum turhamun. Salat Jumat, la'allakum turhamun. Ruku sujud, la'allakum turhamun. Banyak agar kalian mendapat rahmat. Tapi keluar masjid karena notabene untuk kerja, untuk rehat atau berbagai aktivitas muamalah, maka Allah menggunakan al-fadl. Bisa artinya adalah pahala dan ampunan karena semua pekerjaan meskipun muamalah ada konsekuensi pahala dan dosa. Ketemu orang bisa pahala, bisa betul nggak? Berdua-dua sama orang bisa pahala, bisa dosa. Kalau berdua bukan mahramnya, malu-malu ngomongnya muamalah itu memang begitu. Maka itu kita semangatnya saat muamalah, bekerja, bertemu orang, ya, berkeluarga, dagang, itu diharapkan yang paling banyak dapat adalah min fadlillah. Betul, keuntungan itu adalah hak. Keuntungan itu adalah hak, tapi nggak pasti karena yang mengkalkulasi harta untuk rugi memang Allah. Tapi nggak mungkin Allah tidak memperhatikan ikhtiar makhluknya. Kalau ada yang tidur-tiduran untungnya lebih banyak, nggak mungkin. Allah nggak maha adil. Wah ini rajin, wah ini tempat etalasenya di depan, oh ini bagus tata kelolanya. Udah. Tapi tidak pasti karena ada ujian nanti, ada ujian dan ada rezeki yang tidak diduga-duga masalahnya itu. Kalau semuanya diduga, enak kan? Karena kita kalkulasi pakai dugaan, prediksi kan? Ini insya Allah keuntungan sekian, ini, ya itu gak ada masalah, bagus. Tapi kan kadang-kadang nggak diduga ya, ini udah sesuai rencana tapi meleset. Itu berarti ada tangan Allah Subhanahu Wa Taala tentu untuk ujian. Tapi fadlullah sudah dapat karena dia ikhtiar sudah berpahala kan? Rencana sudah dijalankan, maka sudah dapat fadlullah insyaallah. Demikian Allah. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada, ini terakhir tadi saya nulis tadi tentang menghitung nikmat. Pertama dalam menghitung nikmat kerja bahwa dikatakan dalam hadis Imam Bukhari bahwa ada dosa yang tidak akan terhapus. Dosa itu walaupun dengan pahala puasa, sholat, bahkan haji, tapi dosa itu akan terhapus dengan minhumu bil maisa, kebingungan dalam mencari nafkah atau bersusah payah dalam mencari nafkah. Nah ini bersusah payah ini
bersusah payahnya itu gambarannya seperti apa, Ustaz? Karena gambaran orang bekerja itu kan beda-beda. Misal orang yang dalam bekerja di lapangan, contoh mengubur minyak, mungkin itu akan menguras tenaga atau bersusah payah. Tapi ketika orang yang bekerjanya di kantoran, walaupun memang kelihatan rezekinya itu ada di akhir bulan atau awal bulan, nah ini biar bisa menghapus dosa-dosa itu seperti apa sih susah payahnya itu? Karena orang yang kuli dan orang yang kantor mungkin dari kinerjanya akan berbeda. Iya, ternyata di masa Nabi itu pekerjaan sahabat variatif, yaitu berdasarkan skill para sahabat. Dia ada ahli bahasa, ada menghafal Quran, ada ahli fikih, tapi ada ahli strategi perang, ada ahli pertanian, ada ahli perkebunan. Dan situlah dipahami bahwa Allah Maha Tahu pahala atau dosa, ampunan dosa yang diberikan kepada seseorang yang bekerja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bisa dengan tenaganya, sungguh-sungguh bisa dengan pikirannya, sungguh-sungguh bisa dengan seluruh kemampuannya. Ya, maka dalam muamalah itu Rasul serahkan pada Anda, pada kalian. Antum a'lamu bi umuri dunia. Dan kenapa dahulu? Misalnya Nabi lebih mengutamakan para penghafal Quran, padahal lebih berat orang bercocok tanam dari menghafal Quran kalau pakai tenaga. Tapi menghafal Quran itu menguras pikiran, menguras berbagai, bahkan mungkin tidak tidur atau tidak makan. Itu juga menjadi dihitung oleh Nabi. Makanya yang hafal surat Al-Baqarah diutamakan oleh Nabi. Karena hafal Baqarah kan paling berat, 286 ayat. Kalau hafal Al-Ikhlas, jadi standarnya kepenatannya dilihat dengan apa bidang yang digelutinya. Karena Nabi menyerahkan kepada kita urusan dunia kita, berarti urusan pekerjaan. Sehingga yang berpenat dengan peluhnya memang tugasnya di lapangan, asal nawaitunya lillah. Yang dengan pikirannya menerbitkan buku, begitu kan? Itu kan menerbitkan buku nggak keluar keringat, karena di dalam gedung, di dalam perusahaan, tapi yang keluar kan sekian banyak effortnya. Tentu karena sekarang sudah variasi profesi itu, maka Allah yang Maha Tahu. Yang pertama kan yang penting niatnya adalah, yang kedua ada effort yang dilakukan, ada usaha, ada kesungguhan. Misalnya ada orang yang tadi ya, kiai saya, ya dia dengerin hafalan doang, dari mana keringatnya? Dia dari rumah ke rumah doang, nggak pernah keluar kota begitu. Ya, tapi yang dihitungkan waktunya habis untuk itu. Maka kenapa ya dalam hadis Bukhari di antara yang boleh mendapatkan upah adalah mengajarkan Al-Quran. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Itu kan sempat diskusi para ulama. Boleh nggak orang ajar Quran dikasih gaji? Boleh. Nah, di sini boleh. Nanti para guru nggak dikasih. Kan dia cuma ngasih ilmu. Jadi yang dikasih yang nyangkul. Berarti tidak profesional. Tetap dikembalikan kepada bidang yang ada, karena Nabi tidak membeda-bedakan dan Allah Maha Tahu. Yang penting nawaitulillah, kemudian yang dijalankan ada effort dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan mungkin dengan berbagai hal, tetap dalam kalkulasi hitungan kepenatannya. Ya, ternyata menurut ilmu katanya paling penat itu ya menguras akal. Itu lapar terus kalau udah pikir banyak itu kan lapar ya, pikir banyak tidur gak enak ya, makan juga kurang nikmat. Tapi petani nikmat terus itu ya. Pada capeknya mungkin kalau kita bertani nggak kuat Pak, saya juga nyoba nggak kuat ya, karena memang Allah sudah siapkan tubuh kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan salah juga kalau semua jadi petani, ya salah juga. Yang teknologi siapa? Ya, membantu petani dengan teknologi yang perdagangan. Kalau cuma nanam nggak ada yang beli kan kasihan juga petani. Jadi ada bidangnya di dagang, bidangnya di ini, itu semuanya akan dihitung oleh Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Insya Allah.
Baik, alhamdulillah waktu juga yang mengakhiri kajian kita hari ini. Dan sebelum ditutup, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi kulli makan fi kulli zaman khasatan fi Palestin wa ma jawaruha bi rahmatika ya akramul akramin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ansurna fa innaka khairur raziqin, Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.